tetapi benar-benar kita lakukan dengan memperbanyak kebaikan dan amal soleh. Baik mata media dimanapun Anda berada, seperti biasa setiap hari setiap paginya kami Forum Komunikasi Remaja Muslim mengajak Anda untuk menyimak kajian kami di 101,3 Marta FM sebagai tambahan wawasan keilmuan untuk Marta Mania, dan insya Allah di pagi hari ini kita akan sharing. Marta Mania dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui bahwa semua hamba itu pasti diberikan ujian, dan ujian setiap hamba itu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang levelnya level ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Itu adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata memberikan ujian kepada makhluknya itu karena Allah tidak suka, tetapi bagi orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan pernah menyesali hidup di dunia dengan beragam ujian yang datang kepada mereka yang beriman. Karena apa? Karena orang yang beriman, ia akan meyakini betul bahwa setiap ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupannya itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya tersebut. Makanya ya kita bisa lihat ketika ada seorang ibu misalkannya melihat anaknya yang penuh dengan lumpur ketika sudah selesai bermain, penuh dengan lumpur sambil hujan-hujanan. Kemudian ibu tersebut meski ya katakanlah lelah dengan pekerjaan rumah, tapi dia harus menghampiri anaknya dan kemudian tidak membiarkan begitu saja, tetapi langsung membersihkan lumpur yang ada di badan anak tersebut, bahkan pakaiannya yang penuh dengan kotoran. Itu untuk apa? Dengan ketika misalkan anaknya itu nangis karena misalkan kotor badannya, tapi ibunya tetap sabar untuk membersihkan anaknya yang kotor tersebut, bajunya. Kenapa? Untuk apa? Yaitu untuk tubuhnya itu supaya bersih. Ia ingin anaknya jauh dari kotoran, bersih, sehingga anak tersebut yang sudah capek bermain nyaman gitu ya. Meski ya tadi anaknya nangis-nangis misalkan karena ibunya terus mengguyurnya dengan air supaya tetap bersih gitu. Nah, begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menguji hambanya dengan lumpuran dosa, karena apa ya, Allah itu menguji hambanya itu karena ya Allah tahu betul kita sebagai manusia itu banyak berlumuran dosa, banyak berlumuran kesalahan dan kehilapan. Maka bisa jadi ujian yang datang menghampiri kita itu adalah cara Allah membersihkan lumpuran-lumpuran dosa yang ada pada tubuh kita, sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberilah ujian agar kita sadar bahwa selama ini kita sudah lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita menyanyiakan kesempatan hidup di dunia hanya untuk misalkan berpoya-poya atau menghabiskan harta yang kita anggap itu adalah hasil jerih payah kita sendiri, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menakdirkan kita diberikan kekayaan yang melimpah atau kesehatan dan harta yang begitu banyak, itu Allah yang menakdirkan. Hanya saja karena kelalaian manusia tidak mau bersyukur sehingga hidupnya penuh dengan lumuran dosa. Maka dari itu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi ujian tersebut adalah untuk menyadarkan manusia, untuk mengingatkan manusia dari lumpuran dosa ini supaya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga pilihan hidup orang bertakwa itu ya di dunia ini ya seperti yang kita ketahui bahwa ya dunia itu adalah penjara ya, sijnul mukmin wa jannatun
takfir lil kafir gitu. Jadi surga itu adalah penjara bagi mereka yang beriman dan surga bagi mereka yang kafir. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 103, materinya bisa membukanya, yang artinya sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala, dan sesungguhnya dari sisi Allah lebih baik jika mereka mengetahui. Nah, orang mukmin tidak mungkin bebas menurutkan keinginannya, karena ia paham betul bahwa di dunia ini adalah tempat bagaimana menanam kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang sementara. Jadi akan sangat rugi kalau misalkan ketika kita sadar bahwa di dunia ini hanya sementara, lalu kita abaikan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya ya bagi orang yang yakin kepada Allah, yang beriman dan bertakwa, ia akan menjaga dirinya, menahan hawa nafsunya dari segala dosa-dosa dan maksiat. Maka ya itu adalah sebuah ujian juga bagi mereka orang-orang yang beriman, karena ya di dunia ini adalah kehidupan permainan dan senda gurau, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32. Mereka bisa membukanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Nah, bagi orang mukmin yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam misalkan kondisi sengsara di dunia, ia tidak akan mengeluh karena dia sudah paham bahwa Allah sudah menyiapkan balasan atau pahalanya nanti di akhirat. Jadi ketika misalkan yang di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian yang katakanlah bertubi-tubi, tetaplah sabar, tetaplah yakin bahwa meskipun di dunia ini kita merasa sengsara, tapi yakin Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kebahagiaan kepada kita di yaumil akhir nanti, di hari akhir nanti. Apa balasannya bagi orang yang beriman dan bertakwa? Yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita harus beriman dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah mencatat sebagai sebuah kebaikan, sebuah pahala untuk kita. Dan kita juga membaca sejarah ada ya di sahabat Rasulullah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang oleh Allah diuji gitu ya. Tapi karena bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak menghiraukan. Bahkan ya sahabat ini dulu adalah orang yang terpandang dengan kekayaan yang melimpah ruah, banyak pakaian yang katakanlah pakaian sultan gitu ya. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena karena ada keimanan gitu ya di dalam hatinya, misalkan diuji hartanya tersebut, ya dia tidak seperti dulu yang gagah memakai pakaian-pakaian yang luar biasa, tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ia uji gitu ya, menguji keimanannya. Siapa dia? Dia adalah Mus'ab bin Umair, yang luar biasa ujian dan penderitaan hidupnya ini ya banyak sekali. Bahkan orang-orang di sekeliling Mus'ab ini merasa iba ya melihat Mus'ab yang tadinya berpakaian mewah, hartanya melimpah, bak raja gitu ya, atau bagaikan
iya sultan gitu ya, jadi saking pakaiannya itu saking bagusnya gitu. Tapi ini kondisi Mus'ab ini jadi berubah karena pakaiannya itu jadi lusuh, bahkan katakanlah bertambal-tambal jahitannya karena yang dipakainya hanya itu saja. Dulu sebelum masuk Islam, Mus'ab ini adalah seorang pemuda gagah perkasa yang penuh pesona, lahir dari keluarga yang begitu kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menatap Mus'ab ini dengan penuh iba gitu ya, merasa kasihan gitu. Ya, dulu kata Rasulullah, aku melihat Mus'ab ini ya memakai pakaian yang luar biasa, orang pun tidak ada yang bisa mengimbanginya saking bagusnya gitu ya. Tapi luar biasa ketika menemukan Islam, masuk Islam ya, dan kemudian diketahui oleh orang tuanya, maka Mus'ab diusir oleh keluarganya karena tahu bahwa Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai mengusirnya dan mengatakan, pergilah sesukamu, aku bukan ibumu lagi. Tapi walaupun misalkan ibunya berkata seperti itu, Mus'ab bin Umair tetap dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap memilih Islam, ia tetap mengikuti agama atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah sebuah keyakinan kepada Allah, ya bukti keimanan Mus'ab kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya seberat apapun ujiannya, baik itu sekarang di dunia ini, nanti akan mendapatkan kebahagiaannya di yaumil akhir. Dan kita harus yakin ya ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk perhatiannya Allah kepada kita. Bisa kita bayangkan kalau misalkan kita lalai, lupa kepada Allah, dan malah dipenuhi dengan hawa nafsu harta yang bergelimang, misalkan kita poya-poya, kita habiskan semau kita, maka hati-hati, itu malah menjadi jadi sebuah hal yang akan merugikan kita nanti di yaumil akhir, karena kita tidak menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan. Misalkan Allah menitipkan harta ini ya untuk kita keluarkan kewajibannya, zakatnya, ataupun infak dan sedekahnya. Ini oleh kita karena kita merasa ini adalah hasil kita, maka ya kita menghabiskannya dengan bersenang-senang. Hati-hati, seperti kisah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Qarun ya sama, karena kesombongannya dengan harta yang ia miliki, ia berkata, hadza min ilmin indi. Ini adalah berdasarkan ini aku gitu ya, aku yang menghasilkan. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana balasannya? Ditimbun berserta harta-hartanya di bumi ya, Qarun ini, karena kesombongannya dalam menggunakan harta dan memiliki harta ini, seolah-olah ya itu adalah miliknya, padahal itu adalah ujian baginya. Maka mata-mata dimanapun Anda berada, siapa saja yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keleluasan harta, sadarlah atau ingatlah bahwa itu semua adalah titipan. Jadi bukan untuk kita pergunakan semau kita untuk memenuhi hawa nafsu kita, tapi itu adalah titipan yang memang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ya bagi orang yang beriman, dunia ini adalah penjara, dan bagi orang
kafir itu adalah surga. Tetapi nanti kebalikan, dunia ini akan jadi surga bagi orang-orang mukmin yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan cobaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah menguji hambanya itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adalah untuk menguji yang paling baik di antara kalian itu amalnya seperti apa. Jadi ya itu adalah ujian ya. Bahkan di dalam Ali Imran juga ada yang dijelaskan bahwa apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, berarti ini adalah gambaran bahwa ya bagi Allah belum nyata siapa yang benar-benar berjihad, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang benar-benar sabar terhadap apa yang Allah uji kepada hamba tersebut. Adakah misalkan manusia yang mampu menghindar dari cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak? Tentu tidak ada. Kemanapun kita pergi, ya kalau Allah sudah berkehendak bahwa kita misalkan diberikan ujian apapun, selama kita hidup di dunia tidak akan ada manusia yang bebas menghindari ujian. Karena ya ujian itu terkadang datang silih berganti. Kadang ya Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan bertubi-tubi misalkan. Tidak henti-hentinya. Ya, itu adalah untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang benar-benar sabar itu? Siapa yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum nyata ya Allah bisa jadi akan menimpakan ujian. Baik itu ujian kesehatan, kekayaan, kemiskinan, ataupun yang lainnya. Maka ya bagi kita sebagai hamba yang beriman, yang tentunya kita sadar betul bahwa kita berlumuran dosa dan maksiat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar. Semoga ya ujian yang menimpa kita, baik itu ujian sakit, ujian sehat, itu menjadi kiparat atas dosa-dosa kita. Dan kita memang harus banyak belajar dari para sahabat atau nabi-nabi terdahulu yang mana ujian kesabarannya itu luar biasa ya.